Ya gitu jadinya, lagi sedih karena ya berita di Indonesia lagi banyak yang nggak enak kan. Satu sisi ya baru awal tahun udah banyak korupsi, terus juga apa kondisi di Aceh juga yang katanya sudah membaik, tapi faktanya di lapangan banyak influencer yang masih memberitakan di sana memang kondisinya masih darurat gitu kan. Yang sedih juga adalah berita-berita soal Palestina itu udah mulai hilang, udah mulai redup gitu dari sosial media, dari HP, dari timeline gitu. Justru malah kemarin ada yang nge-trigger lagi soal Palestina itu adalah ada board of peace. Board of Peace. Nah, itu tuh apa tuh? Siapa yang menggagas gitu board of peace itu? Iya, jadi ini menarik ya. Beberapa hari belakang itu kita ngelihat rame di media. Ketika tadi berita atau Palestina genosidanya lagi redupnya tiba-tiba muncul satu fenomena Board of Peace gitu kan. Iya. Jadi Board of Peace sebenarnya Dewan Perdamaian gitu. Dewan Perdamaian yang digagas oleh Amerika sebagai aktor utamanya itu Donald Trump gitu. Jadi dia yang kemudian menjadi forum internasional gitu, menjadi organisasi internasional. Sebelum memang Board of Peace itu sudah digagas semenjak ceasefire kan, semenjak gencatan senjata. Jadi tahun lalu. Betul. Jadi Board of Peace itu menjadi bagian integral daripada demilitarisasi Gaza. Dan dia menjadi part juga di ceasefire gitu loh. Tapi berkembangnya waktu ternyata Board of Peace itu menjadi satu platform atau program, bahkan berubah menjadi organisasi internasional. Ya memang tujuannya kalau kita baca dia sebagai apa ya? Sebagai Dewan Perdamaian yang menangani konflik global lah gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Konflik global termasuk yang hari ini terjadi di Gaza gitu. Iya, pengawasan demilitarisasi di Gaza dan pembangunan ulang Gaza itu kan. Nah, kemudian menjadi sebagai program yang menangani konflik dan pada akhirnya melakukan rekonstruksi Gaza gitu loh pasca perang gitu loh. Sebagai aktor ya tadi Amerika gitu loh. Yang kemudian menjadi organisasi internasional diikuti oleh beberapa negara kan. Ada Uni Emirat Arab, ada Saudi, ada Turki, ada Azerbaijan, ada termasuk Indonesia. Indonesia. Gitu sih. Ini berarti ada hubungannya sama the New Gaza itu bukan? Ya memang ini satu paket ya. Maksudnya New Gaza yang dikonsepkan oleh menantunya Donald Trump, Jared Kushner itu menjadi satu paket karena memang Board of Peace itu menjadi organisasi internasional atau platform yang tujuannya melakukan rekonstruksi ulang Gaza pasca perang gitu loh. Which is konsepkan oleh Kushner itu ya tadi New Gaza, membangun ulang Gaza City kan gitu. Kalau kita ngeliat side plan-nya ada ratusan apartemen yang akan dibangun, kemudian ada wisata pantai dan sebagainya gitu. Nah, kalau dari POV-nya mereka kan ini akan menguntungkan Gaza dan Palestina gitu kan ya. Tapi kita tahu sendiri kan kalau aktor utama di balik genosida yang terjadi di Palestina dan Gaza itu adalah ya sebenarnya Amerika sendiri. Jadi justru ini plan ini sebenarnya menguntungkan siapa gitu? Betul. Apakah benar menguntungkan warga Gaza nantinya gitu? Betul. Ini menjadi kontradiksi dan kita bisa mengatakan juga perdamaiannya perdamaian hipokrit kan itu. Berarti nggak ada perdamaian di situ malah? Ya kalau platform sebagai dalam perdamaian, justru kalau tadi benar ya. Kalau kita ngeliat Amerika itu kan menjadi sosok utama, menjadi mastermind di balik genosida yang terjadi di Gaza. Penyokong utamanya lah bisa dibilang. Gitu loh. Dia memberikan bantuan politik, bantuan militer, bantuan pendanaan begitu luar biasa oleh kepada Zionis Yahudi yang melakukan genosida di Gaza gitu loh. Sehingga ini menjadi satu kontradiksi dan sangat-sangat paradoks gitu loh. Ketika mereka bilang akan menguntungkan Gaza gitu kan. Gitu. Nah, sebelum sana ini menjadi paradoks karena Amerika sendiri menjadi otak di balik kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel, di mana menguntungkan untuk Gazanya kan gitu. Kalau kita lihat Board of Peace juga Palestina itu tidak terlibat kan? Iya, nggak disertakan gitu. Tidak disertakan, tidak dilibatkan gitu loh. Bahkan
Spanyol kemarin ya. Di situ ada Netanyahu juga. Iya, ada Israel di situ Ada bahkan. Israel gitu loh, di board of peace itu. Jadi perdamaian macam apa yang diinginkan oleh Trump gitu loh. Iya. Gitu. Jadi memang tendensi bukan menguntungkan Gaza tapi menguntungkan Amerika sebagai aktor kunci gitu loh yang melakukan apa namanya penjajahan. Yang kita lihat sebetulnya board of peace ini kita membaca bahwa ketika Amerika tidak bisa lagi menundukkan Gaza dengan senjata atau militer, maka Iya. Amerika menstrategikan ulang gitu loh. Jadi melakukan penundukan kepada Gaza itu dengan politik, dengan ekonomi gitu loh. Iya. Gitu loh. Karena faktanya udah begitu banyak dana yang digelontorkan, begitu berjuta-juta bom yang sudah dijatuhkan, bahkan lebih banyak daripada yang dijatuhkan pada saat Perang Dunia I dan kedua kalau dikombinasikan gitu kan. Ya. Dan tetap aja gitu di Gaza itu belum tunduk sampai sekarang gitu. Nah, masih betul. ada hafiz Qur'annya, kemudian masih ada dokter-dokter yang wisuda kemarin gitu kan. Betul. Jadi kalau lu sendiri ngelihatnya sebagai penjajahan gaya baru gitu mungkin yang dilakukan sama mereka gitu ya. Betul. Tadi ketika ya ini kan kalau kita mengasumsikan Amerika itu semacam frustasi kan. Ketika puluhan juta ton yang dijatuhkan bom ke Iya, Gaza itu. duitnya habis gitu lah ya Ya bahasanya. kan duitnya habis gitu loh. Heeh. Tapi tidak juga Gaza itu menyerahkan diri gitu loh. Kan sebelumnya kan Donald Trump menyarankan warga Gaza untuk pindah kan. Pindah. Karena akan dekonstruksi tadi tuh. Nah, untuk pindah, ya tentu warga Gaza tidak mau gitu loh. Tidak mau, itu tanah mereka gitu loh. Yang paling penting sebetulnya ini yang paling luar biasa ya. Ketika kita lihat rakyat Gaza itu, mereka mempertahankan Gaza itu, mempertahankan Palestina bukan semata-mata mempertahankan mereka, tapi mempertahankan tanah kaum muslimin gitu. Iya. Karena mereka tahu betul kan, tanah itu adalah tanah yang diberkati oleh Allah kan, Iya. dan tanah kemuliaan umat Islam gitu loh. Iya, yang dibebaskan oleh darah-darahnya para syuhada gitu. Betul, sehingga ya mereka tidak ingin tanah ini jatuh ke tangan penjajah gitu loh. Betul. Itu yang luar biasa kan kalau kita lihat spirit daripada saudara-saudara kita di Gaza gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya apa yang dilakukan oleh Amerika dalam program atau organisasi internasional Board of Peace itu, ini tendensinya adalah menguntungkan untuk mereka sebagai Pengawas utama. pengawas aktor utama gitu loh. Yang keuntungan politik dan ekonomi kan kita lihat gitu loh. Ekonomi yang sangat kental sekali kapitalistiknya gitu loh. Iya, karena mereka sudah menguasai dalam tanda kutip mungkin Qatar dan Emirat Arab gitu kan ya. Dan yang di tengah-tengahnya tinggal Gaza itu sendiri mungkin. Iya, ya mostly kalau kita ngeliat negeri-negeri Muslim di Timur Tengah itu ya tunduk pada kemauannya Amerika kan gitu loh. Pada dunia Barat terutama Amerika gitu loh. Artinya yang lagi-lagi dirugikan ya memang cuma warga Gazanya sendiri gitu ya. Betul, ketika ada satu wilayah yang tidak mau tunduk dengan dunia Barat yaitu Gaza gitu. Dan semacam Amerika mengalami mungkin semacam frustasi gitu ya, tidak mampu menundukkan Gaza gitu dengan politik dan militer, maka mereka menundukkan dengan kepentingan tadi politik ekonomi. Maka New Gaza yang dikonsepkan oleh Jared Kushner itu sejatinya adalah new imperialisme sebetulnya, penjajahan gaya baru sih gitu. Jadi nggak habis kita sebagai Muslim gitu ya, nggak habis dipikir gitu loh, dan nggak masuk logika. Mereka sebagai aktor penyokong terbesar pembantaian, tapi mereka sendiri yang mau mendamaikan itu kan sangat paradoks gitu. Ya, lucunya lagi adalah Indonesia bergabung juga di situ gitu, bercokol juga di situ, nyemplung satu kolam bareng Amerika dan Israel di situ di board game itu. Board of Peace. Ya board game juga gitu. Permainan mereka memang gitu kan ya. Gitu. Nah, itu kalau dari perspektif lo gimana gitu? Nah, ini yang menurut bagi kita tuh sebagai Muslim cukup miris ya gitu. Karena kita tahu negeri ini dan negara Indonesia itu mayoritas kan Muslim kan. Seharusnya memang ketika melihat fenomena di Gaza itu, kalau menurut kacamata Muslim harusnya menggunakan kacamata iman dulu kan, bukan kacamata kemanusiaan atau sosial. Betul gitu loh. Nah, yang menjadi kita merasa dikecewakan gitu ya oleh pemimpin negeri ini, kenapa justru mereka berdiri bersandingan dengan penjahat perang tadi itu, termasuk
Amerika tadi itu. Iya, bahkan ada Israel di situ. Bahkan ada Israel. Bagaimana mungkin? Ya misalkan kita analogikan perampok nih. Ada perampok, dia masuk ke dalam rumah, satu rumah, kemudian perampok itu memporak-porandakan rumah itu membantai, kemudian dibantai, memperkosa para wanitanya, membunuh anak-anaknya, membunuh orang tuanya. Kemudian ada Pak RT-nya seolah menjadi pahlawan, malah mau mendamaikan. Terus kita yang ada di kampung sebelah, kita tahu ada pembantaian di rumah itu gitu loh. Penjahatnya kita tahu, ya. Penjahatnya kita tahu gitu loh. Pak RT yang menyokong penjahatnya juga kita tahu. Kita tahu kan gitu loh. Pak RT itu menjadi penyokong utama gitu loh. Secara akal sehat, secara logika, harusnya kita minimal kita tidak berdiri dengan para penjahat itu gitu. Tidak berdiri, satu panggung, tidak bersandingan, tidak satu panggung dengan para penjahat perang tadi itu. Yang paling miris adalah ketika kita justru berpihak kepada Pak RT tadi. Bersandingan, duduk bareng, dan menandatangani perdamaian yang digagas oleh Pak RT tadi itu. Iya, kemudian Presiden Prabowo sendiri berbicara, kalau kita mau menjamin hak-haknya warga Palestina, kita harus juga menjamin hak-haknya warga Israel gitu kan. Artinya seolah-olah mau ngomong, ya kalau yang mau nyelamatin warga yang dibantai itu, malingnya juga harus kita selamatkan. Nah itu kan gimana tuh? Aneh banget gitu. Itu tadi yang membuat kita merasa kalau miris ya. gue pribadi miris dan sangat kecewa sekali sikap Presiden Pak Prabowo Subianto mengambil sikap bersandingan berdiri bersama para penjahat perang tadi itu gitu. Karena kita tahu penjahatnya kita tahu, penyokongnya kita tahu kan gitu. Bagaimana mungkin kita mau menjamin hak-hak orang-orang yang bantai rumah tadi? Gitu Betul. Menjamin orang-orang yang memperkosa para ibu-ibu kita, yang membunuh anak kita, gitu loh. Orang tua kita. Bagaimana mungkin mengeluarkan statement ingin menjamin hak mereka, gitu? Itu Israel, gitu. Bagaimana mungkin seperti itu? Gitu. Nah, berarti di satu sisi sebagai Muslim juga teriris hati kita, gitu kan ya. Di satu sisi juga secara konstitusional apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo gitu kan itu nggak sesuai dengan apa yang ada di undang-undang kita, yaitu membebaskan dunia dari menghapuskan penjajahan di atas dunia gitu kan ya. Artinya ini dilema buat warga Indonesia, di satu sisi juga sebagai Muslim. Nah itu gimana stand kita dan apa yang harus kita lakukan di posisi yang sedilema ini gitu sebagai warga Muslim dan warga Indonesia gitu.